Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, di malam ini saya akan mereview buku yang berjudul Laskar Pelangi yang ditulis sendiri oleh Andra Hirata. Nah, yang dimana Laskar Pelangi pertama kali diterbitkan tahun 2005 dan langsung mendapatkan perhatian besar. Nah, novel ini diangkat dari kisah nyata kehidupan Andrea Hirata sendiri di Belitung. Buku ini tidak menceritakan perjuangan anak-anak miskin dalam mendapatkan pendidikan. Nah, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai moral, nilai-nilai persahabatan, bahkan nilai-nilai ketukunan dan harapan dalam mengejar pendidikan. Novel ini mengisahkan 10 anak dari sebuah sekolah miskin di Belitung yang dikenal sebagai Laskar Pelangi. Nah, mereka bersekolah di SD Muhammadiyah yang hampir ditutup karena kekurangan siswa pada kala itu ya. Nah, namun berkat kegigihan dua guru mereka yang bernama Ibu Muslaimah dan Pak Harfan sendiri, sekolah ini tetap bertahan. Nah, jadi guys, tokoh utama dari buku ini adalah Ikal yang merupakan gambaran dari Andra Hirata itu sendiri. Ya, bersama teman-temannya seperti Lintang, seorang anak jenius yang harus berjuang keras untuk bersekolah, dan Mahar, anak yang kreatif dan berbakat seni, menghadapi berbagai tantangan untuk mendapatkan pendidikan. Melalui novel ini, Andra Hirata menggambarkan bagaimana pendidikan bisa mengubah mulai dari hidup seseorang yang miskin, penuh kesengsaraan, lalu keterbatasan juga. Novel ini juga memberikan kritik sosial terhadap kesimpangan pendidikan di Indonesia, terutama mulai dari jalur biaya yang begitu mahal, yang pada kala itu saat itu banyak kan orang yang sengsara, apalagi Andra Hirata sendiri ini tinggal di pedesaan. Ya, maklum lah kalau pada saat itu tidak dapat membayar sekolah untuk sekolah yang tinggi gitu. Nah, di novel ini juga mengajarkan kita bagaimana susahnya mendapatkan ilmu pada zaman dulu. Gak kayak sekarang kan. Sekarang ada handphone, ada laptop, ada berbagai macam teknologi yang membuat kita bisa mencakup lebih banyak informasi. Kita mendapatkan pengumuman dari sekolah juga gampang. Gak kayak dulu. Kayak Andra Hirata itu kan sampai harus bolak-balik ke sekolah pagi malam hanya untuk mencari informasi berupa jadwal sekolah atau kegiatan sekolah itu sendiri. Nah, kesimpulan dari saya, menurut saya Laskar Pelangi ini adalah novel yang sangat inspiratif. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada keadaan dan selalu berusaha meraih mimpi meskipun banyak rintangan. Mau rintangan itu sesulit apapun, ya namanya juga mengejar pendidikan yang begitu cerah, yang dimana masa depan akan menanti kehadiran kita. Nah, kita itu dirancang untuk tidak menyerah pada keadaan dan selalu berusaha meraih mimpi meskipun bahasa itu digunakan juga indah dan penuh emosi. Nah, membuat kita seolah-olah ikut merasakan perjuangan anak-anak Laskar Pelangi di dalam buku ini. Intinya buku ini sangat membawa emosional ya, apalagi kalau kalian melihat filmnya, film Laskar Pelangi. Coba bisa lihat di Netflix, PlayStation, ya itulah, atau banyak platform lainnya, platform bajakan juga boleh. Nah, secara keseluruhan saya merekomendasikan buku ini untuk anak-anak menengah, bukan untuk anak SMP ya, mungkin ke anak SMP gitu. Kalau anak SMP pinter baca juga apa-apa kok. Nah, mungkin untuk harga buku ini sendiri 88.000, bisa mencarinya di pusat Gramedia atau di mall juga banyak, apalagi di tempat toko buku-buku. Saya saranin untuk tidak beli di toko online karena rata-rata itu bajakan ya guys. Buku ini ada halaman 529 kalau nggak salah. Ya, kalau kalian berkenan hati bisa baca, apalagi yang kalian malas sekolah, suka bolos, coba deh baca ini. Pasti tertarik kok sama dunia sekolah, jadi semangat sekolah. Kalian jadi mindset kalian jadi gini,
oh zaman dulu susah banget ya dapat dari ilmu. Kalau sekarang paling enggak minimal kalian memanfaatkan lah kayak teknologi zaman sekarang, bukan malah bolos-bolosan suka tidur di kelas walaupun sudah sekolah ya. Nah itu usahakan dihindari karena untuk masa depan kita sendiri, apalagi masa depan kayak misal mau kerja gitu kan susah, harus kuliah, harus S1 S2. Nah, apalagi kalau kalian belum punya soft skill, life skill, hard skill, itu pun ya susah kan. Nah dari buku ini sendiri saya sangat menyukainya. Saya juga udah hatam berkali-kali. Dari saya, pelajaran yang saya dapati dari buku ini, saya bisa lebih memahami apa itu sekolah, apa sih kegunaan sekolah. Jadi saya juga untuk sekolah sendiri jadi lebih semangat ya, apalagi kan bisa menghargai perjuangan orang tua terhadap apa yang mereka perjuangan untuk kita mati-matian pagi malam banting tulang hanya untuk biaya sekolah kita ya. Nah demikian untuk review buku Laskar Pelangi ini ya. Pesan saya, buku ini sangat bagus, sangat inspiratif untuk anak muda ya. Oke, arigatou gozaimasu atas semua waktunya. Yoroshiku onegaishimasu. Cari desu ka? Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.